Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, Yesus baik. Ini semua perempuan ini. Tolong yang wanita angkat tangan. Astaga. Wanita 10 aja kumpul ribut, apalagi segini banyak. Bukan ribut, ribet. Siapa yang laki-laki? Di rumah laki-laki boleh jadi penguasa, tapi di sini diam-diam. Bahaya, saudara-saudara. Nah, hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya percaya sorga pun gemetar. Tuhan sedang bilang sama malaikat, cut! Maksudnya malaikat. Itu wanita-wanita lagi kumpul di situ. Turunkan kemuliaan yang luar biasa. Amin. Bilang sama sebelah saudara, saya wanita yang berbahagia. Siapa wanita yang berbahagia di sini? Karena saya percaya bahwa wanita yang berbahagia bukan wanita yang tanpa masalah. Tapi wanita yang berbahagia adalah wanita yang tahu persis Yesus yang pegang hidupnya dan dia lebih daripada orang yang menang. Amin. Haleluya. Siapa yang dari pagi udah ikut seminar? Sudah mandi? Belum? Siapa yang baru datang sore hari ini? Luar biasa. Buka Alkitab kita sama-sama. Saya mau bicara tentang, saya mau difoto, sebentar ya. Bukan, habis biasanya foto pendeta jelek-jelek terus. Pendeta lagi, gila ya. Udah, urusan foto-foto hilang dulu lah. Saya grogian orangnya kalau difoto. Habis biasanya foto pendeta jelek terus, makanya saya kalau lihat foto langsung. Nama saya tetap Gilbert. Karena ada beberapa orang yang mempertanyakan, betul nggak dia Gilbert? Biasanya agak besar. Tahun lalu timbangan saya 145. Sekarang tinggal 102. Berarti 43. 2 babi kecil terlepas. Ya. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan apa? Tangannya sendiri. Alkitab jelas berkata perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Sama-sama bilang sama saya mendirikan rumah. Sama-sama bilang sama saya mendirikan rumah. Tetapi perempuan yang bodoh menghancurkannya dengan apa? Tangannya sendiri. Sekarang bilang sama sebelah saudara, kamu perempuan bodoh atau bijaksana? Siapa di sini perempuan bodoh? Siapa di sini perempuan bijaksana? Belum selesai. Ada pertanyaan ketiga. Siapa perempuan yang bodoh tapi dia pikir dia bijaksana? Saya khawatir banyak orang dalam posisi seperti itu.
Kita pikir kita bijaksana, tetapi kenyataannya kita adalah seorang yang bodoh. Alkitab berkata, perempuan yang bodoh akan menghancurkan rumahnya dengan tangannya sendiri, tetapi perempuan yang bijaksana akan mendirikan rumahnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berarti persoalan impacting the world bukan persoalan pendidikan yang kita miliki. Ada banyak orang berkata, pendeta, rasanya tema hari ini terlalu tinggi bagi kita, karena kalau kita mau mempengaruhi dunia, rasanya kita harus punya pendidikan yang tinggi. Sebagian kita lagi berkata, pendeta, kalau kita mau mempengaruhi dunia, mungkin kita harus punya kemampuan yang prima. Sebagian lagi berkata, kalau kita mau mempengaruhi dunia, kita mungkin punya kriteria-kriteria yang luar biasa. Tetapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, untuk menjadi wanita yang mempengaruhi dunia bukan berarti pendidikan harus mencapai pada pendidikan yang tertinggi. Kriteria bukan berarti menjadi kriteria yang terhebat, lalu segala sesuatu yang kita miliki harus segala sesuatu yang paling luar biasa. Tetapi izinkan saya menjelaskan buat setiap saudara bahwa Alkitab hanya kasih satu syarat sederhana: perempuan yang bijak akan mendirikan rumahnya. Artinya perempuan bijak, sekolahnya boleh saja tidak terlampau tinggi, pendidikannya boleh saja tidak terlampau hebat, kemampuannya boleh saja biasa-biasa, tetapi selama karakternya bijak, selama hidupnya bijak, Alkitab berkata dia dapat mendirikan rumahnya, dia dapat mempengaruhi sesuatu. Dia bukan orang yang dikendalikan, tetapi hidupnya berarti buat orang lain. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Persoalannya bukan apakah pendidikan saya tinggi atau tidak. Persoalannya bukan kemampuan saya hebat atau tidak. Persoalannya bukan karunia saya luar biasa atau tidak. Persoalannya cuma sederhana, saya bijaksana atau tidak. Karena kalau saya bijaksana, tantangan boleh ada di depan saya, masa-masa sukar boleh ada di depan saya, tetapi Allah sumber kekuatan saya akan memampukan saya menghadapi segala perkara. Itu sebabnya Alkitab berkata waktu berbicara tentang kedatangan Yesus, Alkitab membagi gereja Tuhan dalam dua kelompok yang sederhana. Yang pertama disebutnya sebagai wanita-wanita bijak, perempuan-perempuan bijaksana. Dan yang kedua digambarkan sebagai perempuan-perempuan bodoh, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Alkitab berkata, siapakah orang bijaksana itu? Orang yang mendengarkan firman dan dia melakukannya. Alkitab berkata, siapakah orang bodoh itu? Jangan menatap saya dan berkata, orang bodoh pendeta, orang yang gak pernah dengar firman, orang yang belum bertobat pendeta, orang yang menyembah berhala, orang yang datang ke dukun. Alkitab tidak berkata orang bodoh adalah orang yang tidak pernah ke gereja. Alkitab tidak berkata orang bodoh adalah orang yang tidak pernah bayar perpuluhan. Alkitab tidak berkata orang bodoh adalah orang yang tidak pernah pelayanan. Izinkan saya menjelaskan buat saudara, ada juga yang pelayanan tapi tetap bodoh. On. Bilang sama sebelah saudara, bukan kamu kan? Tetapi Alkitab berkata yang bodoh adalah mereka yang mendengar firman tapi tidak lakukannya. Artinya dia ada di gereja dan sorry, jangan tepuk tangan dulu. Kurang belum selesai ngomong. Dia bisa saja ada di gereja, dia bisa saja ada di pelayanan. Ini WBI semua kan? Tidak ada penyusup di sini kan? Ini nggak apa-apa kalau saya ngomong ya. Tapi ngomongnya di mimbar aja. Kalau ada apa-apa saya ada masalah lagi di bawah. Kalau di mimbar kan aman kita. Ini kalau di mimbar ini lebih berwibawa.
dia bisa saja istri gembala. Saya langsung lihat yang bermasalah itu pas, yang manggut-manggut pasti yang ada masalah sama istri gembalanya. Tapi yang ngeliatin saya gini, itu istri gembalanya. Dia seorang yang mendengarkan firman, dia bisa saja terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Dia bisa saja terlibat dalam kegiatan-kegiatan WBI. Tetapi Alkitab berkata orang bodoh adalah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Dan jika tema ini berkata God's women impacting the world, sedang berbicara kepada kita bahwa untuk kita dapat mempengaruhi dunia, syaratnya cuma sederhana. Jangan ada satu orang pun pulang dari sini dan berkata, oh yang diajarkan terlalu tinggi. Sementara gereja kita di desa, sementara gereja kita sedang dalam pembangunan. Izinkan saya menjelaskan buat saudara, syaratnya cuma satu. Jika kita siap menjadi orang-orang bijak, kita akan melakukan perkara yang besar bagi Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeehaw. Amin. Sama-sama bilang sama saya akan mempengaruhi dunia. Sama-sama bilang sama saya akan mempengaruhi dunia. Bilang sama sebelah saudara, mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Pertanyaannya, gimana kita mempengaruhi dunia? Udah belum? Udah? Udah belum? Udah. Sekarang sini gantian. Sudah, jangan difoto-foto lagi ya. Saya orangnya grogian kok difoto. Pertanyaannya bagaimana kita mempengaruhi dunia? Kita mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Amin. Ibu lihat saya. Saya tersenyum, ibu ini tersenyum. Amin. Iya kan? Ketika ibu ini tersenyum, ibu ini lihat sebelahnya lagi. Yang pertama kita bisa mempengaruhi dunia lewat apa? Yang pertama lewat sukacita kita. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Oh jangan pikir yang besar-besar lu. Saya bisa mempengaruhi dunia dengan menolong korban banjir di Wasior. Haleluya. Kalau kita bisa buat sesuatu yang sifatnya sosial untuk menolong sesuatu. Tetapi izinkan saya menjelaskan buat saudara. Kita mulai dari hal yang paling kecil yang kita bisa buat. Ibu, ketika dalam pelayanan engkau membawa sukacita, maka pelayananmu akan menjadi pelayanan yang penuh sukacita. Tetapi kalau di dalam pelayananmu engkau senangnya ngomongin orang, sehingga setiap kali ada dalam perkumpulan wanita Bethel Indonesia, dimanapun gereja sudah berasal, lalu satu sama lainnya mulai saling membicarakan, udah tahu belum, si itu kan begini, iya itu kan. Pokoknya lihat aja, kalau ada dua wanita ngomong monyong-monyong, pasti lagi ngomongin orang. Dan itu memang sudah dibentuk Tuhan begitu. Kalau kita ngomongin tentang kasih setia Tuhan, gak mungkin monyong. Misalnya kita bilang ini, aduh Tuhan baik banget sama saya itu diberkati. Dulu kan saya sakit, saya disembuhkan. Kalau bukan karena Tuhan saya itu gak bisa. Gak ada sisi monyongnya, gak ada. Tapi kalau ngomongin orang pasti ada monyongnya. Udah tahu belum? Jangan ketawa-ketawa, udah monyong ketawa-ketawa lagi. Pokoknya kalau ibu-ibu udah mulai pakai kalimat ini nih, udah dengar belum?
Langsung bilang gini, udah dengar, udah tahu. Pokoknya itu kalau bahasa Belandanya bilang gini, heb je al gehoord? Ya, udah dengar? Nah, warom? Nah, de banana is krom. Nah, pisang tuh bengkok. Ya. Kita bisa impacting the world mulai dari apa? Dari sukacita kita. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Di dalam pelayanan kau bawa sukacita, di dalam keluarga kau bawa sukacita, dalam pergaulan kau bawa sukacita. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, tetapi pendeta, orang itu memang menjengkelkan saya gitu pendeta. Terus masa kita mesti sukacita? Hehehe. Saya tuh orangnya nggak bisa begitu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya jelaskan buat saudara, jangan tunggu keadaan yang menyenangkan baru kita bersukacita. Bersukacitalah dalam segala sesuatu, maka segala sesuatunya akan menjadi menyenangkan buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus bersuka cita. Yang kedua, bagaimana kita impacting the world. Yang kedua, mulai dengan perkataan yang memberkati. Sama-sama bilang sama saya, perkataan yang memberkati. Sama-sama bilang sama saya, perkataan yang memberkati. Sama-sama bilang sama saya, perkataan yang memberkati. Kadangkala persoalan kita, perkataan kita seringkali perkataan yang menyakitkan. Perkataan kita seringkali perkataan yang negatif. Perkataan kita seringkali perkataan yang menyakitkan. Tapi izinkan saya menjelaskan buat setiap saudara, kalau kita mau impacting the world, kalau kita mau membawa impact bagi dunia ini, perkataan kita harus menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Yesus berkata, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Perkataan yang menjadi berkat. Yesus berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Perkataan yang menenteramkan. Amin. Ibu, kalau perkataanmu hanya mendatangkan amarah, perkataanmu hanya mendatangkan kerusuhan, engkau bukan impacting the world, tetapi engkau bikin hancur dunia dengan perkataannya. Karena itu Alkitab berkata, perempuan yang bijaksana mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh menghancurkan dengan tangannya sendiri. Yang pertama, kita mempengaruhi dunia lewat apa? Lewat sukacita kita. Yang kedua, kita mempengaruhi dunia lewat apa? Lewat perkataan yang menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, bagaimana kita mempengaruhi dunia, impacting the world. Yang ketiga sederhana, dengan hati. Haleluya. Dengan hati. Sama-sama bilang sama saya, dengan hati. Sama-sama bilang sama saya, dengan hati. Sama-sama bilang sama saya, dengan hati. Ketika hati kita bersih, haleluya, maka otomatis kita menjadi berkat buat dunia ini. Ya, setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Wanita muka selalu dijaga. Aduh, minta ampun. Ada bedaknya, ada kremnya. Makanya perempuan kalau kemana-mana kopernya besar. Waduh, segala macam, ada krem mata, krem siang, krem malam. Segala macam ada. Thank God I'm a man. Pertama kali saya di RCTI tahun berapa itu? Tahun 91 kali. Mesti pakai itu, semengken. Mesti pakai lipstick. Waduh, susah saya. Saya udah bilang, gak usah lah saya didandanin gini. Yang dandaninnya banci. Setengah-setengah maksudnya, setengah laki, setengah yang satu. Pendeta, walaupun pendeta mesti. Bilangnya udah lah. Dia mulai. Udah selesai semua. Terus ini nih, bibir dia mau, udah dia puter. Terus jangan. Terus kebiasaan lagi. Nggak taunya pas sudah duduk di set, dites pakai lampu, nggak bisa, pucat. Mesti pakai. Saya balik, mesti pakai. Tuh kan dibilangin juga apa. Udah pakai.
Namanya nggak bisa, nggak biasa kan. Jadi pas ngomong, salah-salah. Kan kalau nggak biasa nempel-nempel gitu kan. Saya juga bingung ibu-ibu bisa sehari-harian pakai gitu, saya sebentar ya. Mau bilang shalom aja kayak salah 15 kali. Saya bilang sama produsernya, sebentar ya, saya urus dulu sebentar ya, ini dihapus dulu dah. Gak bisa, bisa. Saya hapus, saya gigit. Saya ingat lagu tahun-tahun yang dulu tuh. Bibir ini. Salah 15 kali. Saya bilang sama produsernya, sebentar ya, saya urus dulu sebentar ya, ini dihapus dulu dah. Gak bisa, bisa. Saya hapus, saya gigit. Saya ingat lagu tahun-tahun yang dulu tuh. Bibir ini ku gigit sendiri. Udah tahu kan? Cerita orang Sumbing ikut Indonesian Idol. Gimana caranya supaya bisa menang? Dia gigit. Bibir ini ku gigit sendiri. Pas dia lepas kan memang sudah terbelah. Orang udah ngerti, oh gara-gara itu. Penjiwaannya hebat sekali, menang dia. Orang buta gimana caranya ikut Indonesian Idol? Ku pejamkan mata ini. Hancur dunia ini. Ada saya gigit aja. Kan kalau digigit jadi merah. Baru dites, oh boleh. Nah itu dia. Ya kan? Jadi ibu-ibu kan kalau mau pergi kemana-mana kan, waduh. Enggak ada ibu-ibu yang apa itu ikut kongres gini, belum dandan, belum apa, langsung masuk kongres. Tinggal peserta dari Papua bilang, kakak kau pikir kau zombie ke apa? Kakak kau pikir kau zombie ke apa? Orang Papua kalau mabuk kan gitu, nona yang tengah cantik sekali nona. Padahal cuma 2 orang yang berjalan. 2 orang gak ada yang tengah nona. Yang tengah cantik sekali nona. Ya. Nona cuma 2, ada yang di tengah. Nona 2-2 lari, dia pikir oh ketuang siapa yang di tengah. Coba aja nggak dandan muncul, kakak kau pikir kau zombie ke apa? Iya. Papua tuh mestinya bisa cepat maju. Iya. Karena orang Indonesia Timur tuh bawaannya mau cepat aja. Orang Kupang suka bilang ini, kopi mana? Sapi pasar. Ya. Lakinya tanya kopi mana? Orang Jawa ada di situ kaget, orang Jawa bilang, aduh gila nih orang Kupang-Kupang ini ya. Masa lakinya tanya kopi, dijawabin sapi pasar gitu. Makanya seringkali Indonesia Timur tuh suka nggak bertahan aja tuh bergaul. Pandangannya beda, karena memang kalau orang Indonesia Timur kan, kamu mau pergi kemana, dia singkat aja, kopi mana. Saya mau pergi ke pasar, dia singkat, sapi pasar. Dari lagunya ya udah ketahuan. Bayangin enggak sampai 1 menit, 30 detik begitu banyak kata yang disampaikan. Kalau orang Jawa kan lebih kalem. Orang Jawa nyanyi warung pojok.
Bayangin Papua udah selesai konser 15 lagu. Ini aduh. Saya senang lihat wanita tertawa. Banyak wanita udah nggak bisa tertawa lagi. Banyak sekali masalah. Tapi laki. Ini kan kalau kumpul wanita dari daerah-daerah mana-mana kan lucu bahasanya itu. Saya ini orang Manado. Tapi papa saya pun dari lahir sampai mati nggak pernah ke Manado. Dia lahir di Palembang situ, besar di Jakarta. Jadi pertama kali saya ke Manado, saya kaget-kaget. Kita di Jakarta cuma tahu tape ketan sama tape singkong. Di Manado astaga, ada tape rumah, tape mobil, tape gereja. Yang paling kacau ada tape mertua. Kita orang Jakarta nggak biasa dengar gitu kan. Waduh. Itu kalau ada orang Tegal bilang begini, aduh ini orang Manado kenapa begitu ya, masa mertuanya dibikin tape. Jadi kita bisa impacting the world yang pertama dengan apa? Sama-sama bilang sama saya sukacita. Yang kedua dengan apa? Perkataan yang memberkati. Yang ketiga dengan apa? Dengan hati. Banyak orang sekarang cuma pikirin penampilan. Waduh. Yang rambutnya lurus mau dikeriting. Yang rambutnya keriting mau dilurusin. Saya khotbah sampai ke Bovendigul situ. Bayangin orang nyanyi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nggak tahu dari Merauke masih terbang lagi saya. Bovendigul. Jauh tuh Bovendigul. Waktu KKR saya juga bingung mana ada orang di sini. Rumah aja nggak ada. Cuma jalanan sepotong, saya lihat mana ini. Bovendigul. Nggak taunya pas KKR banyak juga orang. Siang-siang baru saya lihat, loh kok ada salon di sini. Salon untuk apa? Rupanya di depannya tulisan meluruskan rambut. Mau bikin apa dia keritingin rambut, memang suka keriting semua. Orang itu banyak pikirin penampilan. Tetapi Tuhan itu lihat hati. Yang ada di luar ini cuman topengnya. Tetapi the real man, the real woman is inside your heart. Yang ada di dalam hati kita, sama-sama bilang sama saya yang ada dalam hati kita. Waktu Samuel melihat Daud, bayangkan kakak-kakaknya yang tinggi besar, kata Tuhan enggak kok. Jadi Samuel bilang sama Isai, masih ada enggak anakmu lagi? Masih ada. Tapi dia lagi kerja, bayangannya Samuel lagi kerja, wah pasti tinggi besar gagah. Kakaknya panggil, Ut! Daud kan, Ut!
Ada yang cari. Sebagai gembala dengan celana monyet gitu. Om, cari saya. Dia lihat gini, wah ini yang begini wah, salah potong nih. Tuhan bilang bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati yang setuju, berikan tepuk tangan. Iya kan? Tuhan lihat hati. Banyak istri gembala, banyak para gembala ngangkat majelis cuman pokoknya cari kaya. Masalah bininya mau 3 kek, mau apa kek, terserah. Tapi saya mau bilang, kunci pekerjaan Tuhan bisa sukses yaitu hati. Amin. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta saya enggak sekolah teologi, enggak apa-apa. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya sekolah teologi, haleluya. Karena kunci keberhasilannya, sekolah belajar penting. Sama-sama bilang sama saya, belajar penting. Tetapi lepas dari segala sesuatunya yang paling penting adalah hati kita. Yang setuju sama saya katakan hati saya. Pertemuan seperti ini yang paling penting adalah kita mulai kembali ingatkan Tuhan tentang hati kita. Tuhan, saya mau bawa hati yang bersih. Karena di hati yang bersih itu Allah punya mujizat. Di hati yang bersih itu Allah akan lakukan perkara-perkara yang besar. Allah bukan lihat penampilan saudara. Allah bukan lihat cara berkhotbah saudara. Allah bukan lihat suara saudara. Tapi Allah lihat hati. Ketika dia lihatnya hati yang bersih. Ketika dia lihat hati yang rendah. Ketika dia lihat hati yang berserah. Di situ Allah lakukan perkara-perkara yang besar. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang punya hati yang bersih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa Yusuf itu? Yusuf itu tadinya hanya budak belaka. Dia bukan seorang lulusan sekolah teologi. Dia bukan lulusan sekolah nabi. Dia bukan seorang dengan karunia dahsyat. Tidak ada catatan penting tentang karunianya. Tetapi dijumpai dia seorang yang hatinya bersih. Seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang menjauhi kejahatan. Bahkan ketika dia ada kesempatan untuk berbuat dosa, dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Untuk itu dia difitnah, tetapi tidak ada kebencian di hatinya. Alkitab tidak berkata, maka dia tatap Potifar dan berkata, Pak Potifar, istrimu tuh yang genit, istrimu yang hari-hari ganggu dan bilang, ucup, ucup, ucup. Di hatinya tidak ada niat pembalasan, di hatinya tidak ada niat kedendaman. Kalau karena keputusannya dekat dengan Tuhan harus membuahkan dia masuk dalam penjara, itu pun dia jalani dengan sukacita. Dan izinkan saya menjelaskan buat saudara, untuk orang-orang yang hatinya bersih, untuk orang-orang yang hatinya benar, untuk orang-orang yang hatinya rendah di hadapan Tuhan, hal-hal dahsyat dan luar biasa Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, hati saya bersih. Berarti ada 3 kunci penting bagaimana kita impacting the world. Mulai dari lingkungan sekitar kita. Yang pertama, sukacita kita. Sama-sama bilang sama saya harus jadi wanita yang bersukacita. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya, perkataan saya harus positif. Dan yang ketiga, hati saya harus bersih. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya jelaskan buat setiap saudara. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dari Gereja Bethel Indonesia, di Wanita Bethel Indonesia ini, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Kalau 3 hal ini saudara bawa pulang. Setiap saudara dalam pelayanan saudara penuh sukacita. Setiap saudara dalam pelayanan saudara perkataannya penuh berkat. Setiap saudara dalam pelayanan saudara jalan dengan hati yang bersih. Ada tantangan apapun bersyukur kepada Tuhan. Dalam masalah-masalah yang sukar sekalipun ingat bahwa kebaikan Tuhan. Kita tetap jaga hati kita bersih. Saya percaya 1 tahun ke depan ada ledakan kemuliaan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Sama-sama bilang sama saya, ada ledakan kemuliaan Tuhan. Saya catat di sini ada 5 roh yang mutlak dimiliki oleh setiap orang. Khususnya setiap wanita untuk impacting the world.
Apa roh yang mutlak dimiliki oleh wanita? Yang pertama, roh yang lemah lembut. Sama-sama bilang sama saya, roh yang lemah lembut. Sama-sama bilang sama saya, roh yang lemah lembut. Habis ini ada acara apa nih? Hah? Gak ada kan? Sampai jam 12 kan? Sampai pagi? Saya pikir ini karaoke atau apa? Saudara enak duduk, nah gue yang dari tadi mundar mandir jalan-jalan. Kau pikir saya kadal ke apa? Saudara enak aja duduk, yang ngantuk saya lihat, makanya saya jalan-jalan. Supaya saya bisa lihat siapa yang mulai mengantuk. Pas orang tepuk tangan dikit, amin, amin, amin. Temannya tanya apa yang amin? Nyak tahu. Yang pertama roh itu bernama roh yang lemah lembut. Amin. Alkitab berkata berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan menguasai bumi. Ada ciri tertentu yang setan taruh di dalam hati setiap wanita. Ada banyak wanita berkata, tapi pendeta kalau kita nggak tegas ya pendeta, di gereja kita pendeta orang bisa seenak-enaknya saja. Saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, engkau wanita dipanggil Tuhan menjadi penolong, bukan menjadi penggonggong. Ya. Selalu saya bilang begini. Kekuatan wanita ada pada kelemah lembutannya. Kekuatan wanita, wanita makin berteriak-berteriak, makin gak punya kekuatan. Bu, contoh, ibu teriak sama anak saudara. Hei, mandi! Saya mau tanya, anak dengar gak? Tiba-tiba anak langsung bilang gak? Ya mami. Ibu bilang, mandi! Tar! Ibu, kekuatan seorang wanita bukan pada kekerasannya. Tapi kekuatan seorang wanita ada pada kelemah lembutannya. Nah itu yang tepuk tangan yang sadar. Makanya ditepuk tangan, yang lain cuman saya ulangin sekali lagi. Ibu, letak kekuatan wanita ada pada kelemah lembutannya. Akhirnya 50% dari jemaat mulai sadar. Saya ulangi sekali lagi, ibu, letak kekuatan wanita ada pada kelemah lembutannya. Oleh anugerah Tuhan, saya seringkali harus diminta bicara di kumpulan para pria. Dan saya suka dengar para pria bersaksi. Dulu saya pemabuk, dulu saya penjudi, dulu saya hidup gak karuan, dulu saya main wanita. Itu cerita dari orang-orang pria itu. Tetapi satu kali saya pulang. Saya lihat istri saya lagi berdoa, nama saya disebut Tuhan, jamah suami saya. Saya gak tahan. Saya tendang dia. Saya bentak dia, stop berdoa. Lalu dia ngomong sama semua laki-laki yang kumpul itu. Kenapa saya maki dia, saya tendang dia? Karena saya paling takut kalau saya lagi pulang kacau, istri saya berdoa. Suami paling takut dengan istri yang lemah lembut. Karena hampir 99,99% pertobatan yang terjadi karena istri berdoa, memanggil nama Tuhan, dan menghadapinya dengan kelemah lembutan. Belum pernah ada satupun yang saya dengar dia bertobat. Saya mabuk, saya berjudi, saya main perempuan. Saya pulang, istri saya pegang golok di depan pintu. Lalu dia bilang, sekali lagi kamu mabuk begitu, gua belah kepala lu.
Kalimat gua belah kepala lu menghancurkan hati saya. Saya bertobat, saya minta ampun. Karena melihat golok yang dipegang oleh istri saya mengingatkan diri pada kemuliaan Tuhan yang turun dalam kehidupan saya. Ibu, seandainya itu pernah terjadi, maka besok malam saya sarankan, cari golok. Bawa ke depan, kita urapi dengan minyak golok-golok itu. Pulang kembali, cari suami saudara dan bilang, kalau nggak bertobat, ini golok sudah diurapi dengan kemuliaan Tuhan. Kekuatan wanita ada pada kelemah lembutannya. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan ada pada kelemah lembutannya. Makin engkau mengalah, makin kau terhormat. Makin kau sabar, kau makin menunjukkan karakter dan kemuliaan Kristus. Makin engkau mengendalikan diri, makin engkau menampakkan kekuatan yang ada dalam hidup saudara. Karena hanya orang kuat yang bisa lemah lembut. Hanya orang kuat yang bisa sabar. Hanya orang kuat yang bisa mengendalikan diri. Buat saya orang-orang emosional sebetulnya adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang membentak dan memaki adalah orang-orang yang tidak punya prinsip dalam kehidupannya. Orang-orang yang mudah emosi adalah orang-orang yang tidak melekat kepada Kristus. Karena sekali kita melekat kepada Kristus, Alkitab berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Alkitab berkata, yang lain boleh bermegah dengan keretanya, yang lain boleh bermegah dengan kudanya, tetapi kita bermegah di dalam Allah sumber kekuatan kita. Mereka rebah dan jatuh, dan kita akan tetap tegak berdiri melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya akan diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Sama-sama bilang sama saya, burung Raja Wali. Sama-sama bilang sama saya, burung Raja Wali. Sama-sama bilang sama saya, burung Raja Wali. Saya pernah perhatiin burung Raja Wali enggak? Thank God kita merdeka 17 Agustus tahun 45. Woi, Tuhan kita dahsyat. Amin. Waktu sekolah belajar. Sayap, dahsyat sekali. Negara ini didirikannya hebat sekali. Sayapnya itu 17. Sebelah kanan 9, sebelah kiri 8. 17. Buntutnya 8. Menggambarkan 17 Agustus. Itu bulu leher 45, menggambarkan tahun 45. Coba kalau kita merdeka tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Masa dasar negara kita capung? Kan kalau sekarang enak kan? Garuda Pancasila enak. Coba kalau capung Pak. Alkitab berkata, mereka menanti-nantikan Tuhan, kekuatan yang diperbaharui seperti burung Raja Wali. Sama-sama bilang sama saya, burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah satu-satunya burung yang bisa terbang antar benua. Cara dia terbang antar benua sangat gampang, bukan ngepak-ngepakan sayapnya. Dia bunyi satu kali, burung Raja Wali cuma bunyi satu kali. Kalau dia bunyi, dia mau terbang. Dan waktu dia terbang, dia cukup buka, dia terbang nunggu badai. Waktu dia tahu ada badai, dia mulai berteriak. Rak! Dia buka sayapnya, badai terpa dia, dan dia naik terbang begitu tinggi. Itu yang Alkitab bilang burung Raja Wali. Sama-sama bilang sama saya harus jadi wanita Raja Wali. Amin. Jangan kayak itu, burung apa? Emprit. Tahu nggak emprit? Emprit terbangnya nggak tinggi, bunyi terus. Itu satu ladang padi habis dimakan sama emprit. Burungnya kecil tapi makannya banyak. Karyanya nggak ada itu burung. Cuma bunyinya ya, mending bagus lagi bunyinya. Perkutut masih bagus bunyinya.
bunyinya. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, bunyi terus tuh emprit. Bilang sama sebelah saudara, jangan jadi emprit ya. WBI nggak akan pernah maju kalau pengurus-pengurusnya emprit. Siapa yang emprit di sini tolong angkat tangan. Pokoknya nih ya, mulai malam ini nih, kalau besok lagi kumpul-kumpul saling, udah tahu belum? Kok acaranya begitu ya? Kok panitianya begini? Bilang, emprit apa kabar Prit? Gitu aja udah dah. Kalau yang suka komplain, yang suka kritik-kritik ya kan. Nyumbang aja susah, ribut, ngomong, nyumbang gak seberapa, bacotnya gak karuan. Kan ada orang gitu, nyumbangnya gak seberapa, bacot. Itu kan. Langsung kita bilang, emprit apa kabar Prit? Kalau dia marah bilang aja, Gilbert yang suruh, Gilbert. Ada ibu-ibu yang ngeliatin saya gini. Kayaknya dia mulai sadar, oh gue emprit. Aduh. Haleluya. Aduh, saya hari ini bahagia betul ya. Siapa di sini yang siap jadi Raja Wali? Siapa yang mau tetap jadi emprit? Siapa yang tadinya emprit dan sekarang sudah berubah menjadi Raja Wali? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pokoknya kalau ada pengurus WBI yang sebentar-sebentar komplain, sampai nanti kembali ke daerah masing-masing tanya, hasil kongres yang kamu bawa apa? Harus jadi Raja Wali, bukan emprit yang kayak begini. Ibu-ibu gembala yang lagi diomongin sama pengurusnya, tenang aja. Raja Wali tidak boleh stres sama emprit. Itu yang itu emprit. Ya emprit ya. Jadi ibu-ibu gembala, ketua-ketua BBI yang lagi diomongin ke sana kemari gitu ya. Ingat, Raja Wali tidak boleh menyerah sama emprit. Ya kan? Tapi jangan gini. Sesama emprit nggak boleh saling menyerang. Karena kalau engkau ikut ngomong, ya tapi kan dia juga nggak benar tuh orang itu kalau saya nggak. Maka engkau turun lagi jadi emprit lagi. Sama-sama bilang sama saya, roh yang lemah lembut. Ingat, bentakan makian adalah tanda kelemahan dan kebodohan wanita. Dan wanita yang bodoh menghancurkan rumahnya, menghancurkan pelayanannya, menghancurkan hidupnya, menghancurkan lingkungannya dengan tangannya sendiri. Tetapi mereka yang menantikan Tuhan, dia diperbaharui. Roh kita harus roh yang lemah lembut. Oh, saya berdoa, kalau setiap pengurus WBI di mana-mana pun kau ditempatkan Tuhan, menjadi pribadi dengan roh yang lemah lembut, engkau akan lakukan perkara besar buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, roh itu harus bernama roh iman. Alkitab berkata dia memberikan kepada kita roh iman. Sama-sama bilang sama saya, roh iman. Kalau nggak punya iman, jangan jadi pengurus WBI. Kalau ada apa-apa stres, ada apa-apa panik, ada apa-apa bingung, jangan jadi pengurus. Jadi pengurus Karang Taruna aja. Pengurus WBI harus orang-orang yang punya iman. Gereja Betel Indonesia didirikan bukan dengan uang, bukan didirikan dengan harta, tapi didirikan oleh iman dari para pendiri-pendirinya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Gereja tanpa iman bisa membangun gedung yang bagus, gereja tanpa iman bisa membangun organisasi yang bagus, gereja tanpa iman bisa membangun sistem yang bagus, tapi tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Tetapi gereja yang dibangun dengan iman,
akan menjadi gereja kesukaan Tuhan, di mana Tuhan akan bertahta dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sama-sama bilang sama saya harus punya iman. Jangan nggak mau buat program karena apa? Aduh, karena nggak ada dana. Kita boleh nggak ada dana. Tetapi selama kita punya iman, iman akan memampukan kita melihat perkara-perkara besar. Kalau kita mau jujur, kita mau belajar dari gereja-gereja Bethel yang ada di Indonesia ini. Kemajuannya, tanya kepada setiap gembala yang ada. Rata-rata dimulai dengan satu kalimat, iman mengerjakan segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya harus punya iman. Orang kalau punya iman gak gampang menyerah. Orang kalau punya iman gak gampang tersinggung. Orang kalau punya iman gak gampang kecewa. Orang kalau punya iman gak gampang emosi. Orang-orang yang gampang emosi itu kan orang-orang yang gak punya iman. Diomongin sedikit, tuh orang mau apa sih? Gua gampar dalam nama Yesus tuh orang. Musuh gereja bukanlah batu dan bom molotov. Musuh gereja bukanlah teroris. Tapi musuh gereja adalah orang-orang yang melayani tapi tidak punya iman. Makanya Tuhan bilang sama Gideon, orang yang takut dan gentar suruh pulang. Dan dari 32.000, 22.000 pulang. Artinya lebih banyak yang tidak punya iman daripada yang punya iman. Tanya pada diri saudara sendiri sebelum tidur malam ini. Sudahkah saya melayani Tuhan dengan iman? Engkau menatap saya dan berkata, pendeta saya cinta Yesus, amin. Kita lah orang-orang yang cinta Yesus. Kalau bukan karena cinta Yesus, tidak mungkin sudah kumpul di Samarinda ini. Kumpulkan duit, pergi ke tempat ini untuk sama-sama Kongres Wanita Bethel Indonesia dalam Kongres Nasional ini. Engkau cinta Tuhan, karena itu engkau melayani di WBI. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, cinta Tuhan tanpa iman tidak ada artinya. Kita ingat betul bagaimana Petrus berkata, guru mati bersama dengan engkau juga aku mau. Tetapi ketika seorang datang dan bertanya kepada kau pasti muridnya, dia berkata aku tidak pernah kenal dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta Yesus tanpa dibarengi dengan iman yang mantap hanyalah menjadi cinta kosong yang penuh kepalsuan dan kemunafikan. Tetapi cinta Kristus yang dibarengi dengan iman akan membawa kita pada kedahsyatan, kemuliaan, kesempurnaan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya, roh yang lemah lembut. Sama-sama bilang sama saya, roh iman. Yang ketiga, apa roh yang mutlak dimiliki untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap wanita, untuk setiap jemaat Tuhan. Yang pertama, roh itu bernama roh yang lemah lembut. Yang kedua, roh itu bernama roh iman. Yang ketiga, roh itu bernama roh kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan. Saya khawatir cari orang pintar hari-hari ini banyak. Profesor, doktor, kaburator, kotor sampai bocor-bocor juga banyak. Tetapi cari orang setia. Oh. Bu, ibu, cari orang gagah masih banyak, ibu. Cari orang cantik yang asli ataupun yang palsu juga banyak. Zaman sekarang hidung orang aja bisa palsu. Tapi saya lihat dulu, 95% asli. Zaman sekarang orang pakai operasi hidung. Ini supaya mancung. Udah operasi, oh ini dioperasi, ini dioperasi. Dia operasi aja udah hampir 1 M. Suaminya tetap aja selingkuh. Karena kan suami kalau lihat, kan gini, suami dasarnya itu suka jahil. Kadang-kadang istri lagi diam gini, digini nama dia. Gitu. Kan suami ada yang gitu kan. Gitu. Nah kalau ini operasi. Pas suaminya gini, ya ma sorry ma, ya mama sorry, ya sorry. Ambil uhu. Kakak, kau pikir mainan ke apa itu?
wanita suka jahil aja. Ada yang bulu matanya dikerok. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan gini Tuhan, lain kali kalau buat jangan begini, nggak bagus Tuhan. Nih saya kasih contoh, begini cara buatnya supaya lebih bagus. Yang Tuhan punya dia pergi kerok. Dia bilang, Tuhan, yang punya Tuhan tuh yang model dulu Tuhan. Kalau sekarang begini cara. Tapi nggak apa-apa juga lo mau kerok aja ya kan. Gilbert main ngomong aja, bikin gua jengkel aja. Itu kan bukan firman, nggak apa-apa lo mau kerok aja, urusan saudara. Cuman yang pasti kalau sudah kerok, waktu sudah cuci muka jangan lupa pasang lagi. Karena ada ibu-ibu di gereja. Ada ibu-ibu di gereja satu kali saya, astaga dia lupa pasang itu. Karena saya lihat rambut sama, muka sama, kok ini agak lain gitu. Oh, lupa. Cari orang gagah hari-hari ini banyak, cari orang pintar banyak, cari orang kaya banyak. Sorry saya bilang. Cari orang setia yang susah. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan adalah anak yang setia. Amin. Jangan terlibat dalam pelayanan kalau apa-apa masih cepat tersinggung. Jangan terlibat dalam pelayanan kalau apa-apa tuh ambisinya masih tinggi gitu. Masih bawaannya lihat orang tuh mau saingan gitu. Dalam pekerjaan Tuhan gak ada persaingan. Dalam pekerjaan Tuhan cuma lakukan yang terbaik yang Tuhan perintahkan. Karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Orang mau fitnah saudara jalan terus. Orang mau ngomongin saudara jalan terus. Orang mau nyakitin hati saudara jalan terus. Karena yang kita layani bukan manusia. Alkitab berkata Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Oh rekan-rekan sahabat pelayanan dari wanita Bethel Indonesia. Kalau saudara ada yang sedang dalam pergumulan. Saudara sedang berpikir saya mau mundur saja dari pelayanan. Saya mau bilang kau sudah ambil keputusan yang bodoh. Tetap maju layani Tuhan, jalani dengan kesetiaan. Tidak ada pelayanan tanpa masalah, tidak ada pelayanan tanpa tantangan, tidak ada pelayanan tanpa tekanan. Justru pelayanan adalah peperangan. Kita harus menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi Alkitab berkata, ketika engkau menguji aku keluar sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pelayan Tuhan yang tidak bisa tersinggung adalah pelayan Tuhan yang gak siap dibentuk jadi emas yang murni. Jangan bicara tentang impacting the world. Kalau baru ada masalah sedikit aja tersinggung, jangan bicara tentang impacting the world. Kalau baru diomongin saudara saja mau mundur, jangan bicara tentang impacting the world. Kalau baru ada perbedaan pendapat saja, engkau emosi, engkau sakit hati, engkau dendam dan engkau marah. Roh itu harus bernama roh kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, roh itu harus bernama roh kesetiaan. Kalau kita tidak bisa setia dengan pemimpin kita yang ada di depan kita, yang mata kita bisa melihat, bagaimana kita bisa setia kepada Allah kita? Kalau kita nggak bisa setia dengan gereja di mana kita tertanam, bagaimana kita bisa setia dengan kerajaan sorga yang belum terlihat sampai hari ini? Amin. Saya berdoa supaya setiap pelayan Tuhan dari wanita Bethel Indonesia, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, menjadi orang-orang yang setia. Sama-sama bilang sama saya harus setia. Sama-sama bilang sama saya harus setia. Air matamu boleh mengalir, hatimu boleh tertekan, tapi langkah kakimu harus tegap. Saudara gue yang kekasih dalam Tuhan, Goliat memaki Daud sambil berkata, anjingkah aku sampai engkau datangi aku dengan tombak dan batu dengan tongkat dan batu seperti itu. Dengan tenang Daud berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pertama kali Goliat ngomong itu sama Daud, saya percaya betul air matanya Daud mengalir. Kenapa? Sakit sekali buat dia dapat hinaan seperti itu. Dia diteriakan, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan tongkat dan
dan batu seperti itu. Tetapi walaupun air matanya mengalir, walaupun hatinya sakit, langkahnya tetap tegak berdiri dan berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan dembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yang setuju berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya, berpengaruh. Yang pertama harus bernama roh lemah lembut, yang kedua harus bernama roh iman, yang ketiga bernama roh kesetiaan, yang keempat harus bernama roh kesabaran dan penguasaan diri. Sama-sama bilang sama saya, roh kesabaran dan penguasaan diri. Sama-sama bilang sama saya, roh kesabaran dan penguasaan diri. Pelayanan tanpa kesabaran akan membawa kita pada arogan dan kebencian. Saya ulangi sekali lagi. Pelayanan tanpa kesabaran hanya menjadikan kita orang-orang arogan yang penuh dengan kebencian. Kenapa? Karena pada dasarnya kita memaksakan kehendak. Kristus ajarkan doa yang luar biasa. Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Musa naikkan doa, dan doa Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak akan berangkat. Artinya apa? Melayani Tuhan harus memiliki roh kesabaran dan penguasaan diri. Alkitab berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Amin. Kita ini kadangkala kalau diomongin orang sedikit, kalau disakitin orang sedikit, wah hati kita meletup-letup. Padahal Alkitab berkata, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Bisa gak kita orang yang ngomongin kita justru kita doain, Tuhan berkati dia. Kita kadang-kadang susah, Tuhan maksudnya berkati kan, Tuhan bersihkan dia dari muka bumi ini ya Tuhan. Ya. Tuhan maksudnya ampuni dia. Tuhan ambil nyawanya aja Tuhan, saya udah gak tahan. Ya. Sama-sama bilang sama saya, penguasaan diri. Setiap kita lagi diproses Tuhan. Gak ada satu orang pun mungkin secara pejabat Gereja Bethel Indonesia dia udah pendeta penuh. Tapi bukan berarti kita berhenti dari proses Tuhan. Mungkin jemaat yang sudah layani sudah ribuan orang, haleluya buat karya Tuhan itu. Tapi bukan berarti proses Tuhan selesai dalam hidup kita. Setiap hari adalah hari proses. Setiap hari adalah hari pembentukan. Makin hari Tuhan proses kita makin berkenan kepadanya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Roh yang pertama bernama roh yang lemah lembut. Roh yang kedua bernama roh iman. Yang ketiga bernama roh kesetiaan. Yang keempat bernama roh kesabaran dan penguasaan diri. Dan yang kelima, roh itu bernama roh sukacita. Kalau saudara mau impacting the world, maka saudara harus punya roh sukacita. Apa itu roh sukacita? Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Apa itu roh sukacita? Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Karena sukacita bukan tergantung keadaan, tapi sukacita adalah keputusan. Jangan bilang sama saya, ya pendeta bagaimana kita bisa bersukacita? Pendeta kalau masalah demi masalah itu terjadi, terus kita punya bersukacita. Bayangin pendeta, saya itu melayani Tuhan, suami saya berselingkuh, terus saya harus bersukacita. Tuhan terima kasih, saya melayani Tuhan, suami saya dapat yang mudahan, puji Tuhan. Itu bukan sukacita, itu udah kepukul di otak. Sukacita artinya, saya percaya bahwa di balik setiap pergumulan saya ada kepastian. Sukacita artinya apa? Di balik tantangan saya tidak pernah ditinggalkannya sendiri. Di balik masa-masa yang sukar, ada berkat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bahkan di balik setiap penderitaan yang harus saya jalani, ada kuasa Tuhan yang sempurna yang mau dinyatakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Sama-sama mempengaruhi. Sama-sama bilang sama saya mempengaruhi. Bilang sama sebelah saudara, kamu harus jadi orang yang berpengaruh. Alkitab berkata, aku akan menjadikan kamu sebagai bintang-bintang di tengah dunia yang bengkok dan sesat hatinya. Ingat, sukacita adalah keputusan bukan keadaan. Jangan pernah pikirkan kenapa keadaannya begini. Tapi bilang, Tuhan saya ambil keputusan untuk tetap bersukacita. Karena saya bukan orang biasa, tapi saya diperlengkapi dengan kuasa. Saya bukan orang biasa, tapi saya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saya bukan orang biasa, roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan. Saya percaya di akhir zaman, pelayan-pelayan Tuhan harus impacting the world.
melalui pelayanan kita, melalui kasih kita, melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita. Dan saya berdoa melalui Kongres Nasional ini, kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita. Dan kita berkata, Tuhan saya siap. Bukan saja melayani dengan lebih berbuah lagi, tetapi melayani untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atas hidupmu. Sama-sama bilang, saya harus mempengaruhi. Saya harus mempengaruhi. Saya harus mempengaruhi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, mengasihani diri sendiri. Kita terus lihat kekurangan-kekurangan kita. Orang gagal bukan karena kekurangannya, tapi karena kita tidak menyadari panggilan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Don't know their destiny. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, ini hidup saya. Saya mau hidup berpengaruh. Saya harus jujur bilang, saya orangnya keras. Saya kadang-kala kasar, saya kadang-kala arogan, saya kadang-kala kepala batu. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Justru kekuatan saya adanya pada kelemah lembutan saya. Ketika saya mampu lemah lembut, justru di situ saya akan mempengaruhi dunia. Justru di situ saya akan bungkam pekerjaan setan. Justru di situ saya akan melakukan perkara besar. Justru di situ saya akan melihat ledakan kemuliaan Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, jadikan aku pribadi yang lemah lembut. Tuhan mencari orang-orang yang mau hidup dengan sukacita. Tuhan mau cari orang-orang yang justru hidup dengan penguasaan diri. Tuhan mau cari orang-orang yang berjalan dengan iman. Waktu dia ada tantangan, dia tersenyum karena dia tahu di balik tantangan ada rancangan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Alkitab berkata, jika anak manusia datang kembali masihkah dijumpai iman. You love God is great. Engkau cinta Yesus itu dahsyat. Tapi pertanyaannya, siapkah engkau tersenyum di masa yang suka? Siapkah engkau setia di tengah penderitaan? Siapkah engkau berkata, sekali melayani tetap aku melayani Tuhan. Jangan mundur. Jangan kecewa. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Jika itu juga doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, I am ready. Tuhan, saya siap. Impacting the world for your glory. Mempengaruhi dunia baik kemuliaan. Betul engkau ada masalah. It's okay. Melayani bukan gak ada masalah. Tapi melayani kita akan melihat kemuliaan Tuhan di balik setiap masalah kita. Haleluya. Jika itu juga doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering ini didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Jadikan hari ini KKR dalam Kongres Wanita Bethel Indonesia ini menjadi kekuatan baru bagimu untuk menerima api yang segar dari Tuhan. Setiap sore ingin didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Jadikan hari ini hari kekuatan. Ini bukan soal who you are. Ini soal bagaimana Tuhan mau melakukan perkara yang lebih dahsyat lagi dalam hidup saudara. Bilang, Lord, I am ready. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku mau. I am willing, Lord. Aku mau, Tuhan. Aku mau. Engkau sudah tinggalkan daerahmu, engkau datang ke Samarinda ini with a divine purpose, dengan tujuan ilahi. Nah, setiap saudara angkat tangan dua-dua, saudara berhak untuk menerima kuasa Tuhan, saudara berhak menerima kemuliaan Tuhan, saudara berhak menerima urapan baru, jamahan baru di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, kalau saudara mau didoain khusus, cepat maju ke depan sekarang. Kita mau doa buat setiap saudara. Cepat, kita gak punya banyak waktu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, ku datang dari-Mu. Katakan, pegang tanganku, jangan lepaskan. Yang di belakang boleh maju, yang di tengah tolong diberikan.
dalam hidupku. Semua sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu. Yang ada di belakang boleh maju, yang ada di atas boleh turun ke bawah, yang ada di belakang boleh berseru. Katakan pertolonganku. Pertolonganku datang dari-Mu. Katakan pegang tanganku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Setiap wanita adalah tulang punggung penting di dalam gereja saudara masing-masing. Ibu, Tuhan pilih ibu dengan maksud ilahi. Ibu, setan gak suka ibu melayani. Itu sebabnya setan mau buat apa saja tujuannya. Supaya ibu kecewa, supaya ibu mundur, supaya ibu pusing dengan masalah, akhirnya gak fokus dengan pelayanan. Tapi hari ini tidak kebetulan ibu-ibu ada di Kongres Nasional ini. Biarkan kemuliaan Tuhan turun. Pada zaman perjanjian lama di depan adalah altar tempat korban dipersembahkan. Imam akan mengambil korban yang terbaik ditaruhnya di altar. Dan jika Allah berkehendak, api dari sorga akan turun membakar habis korban itu. Dan korban itu menjadi kesukaan buat Tuhan. Sehingga ketika setiap ibu-ibu sekalian maju ke depan, ibu menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan. Engkau datang, ibu datang bukan sekedar untuk didoain. Setiap ibu adalah hamba Tuhan. Ibu tinggal minta api dari Tuhan. Minta api dari Tuhan. Sehingga kau kembali menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada api asing dalam pelayanan kita. Jangan ada api asing dalam pelayanan kita. Bapa, dalam nama Yesus, lihat setiap wanita, lihat setiap ibu-ibu, lihat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Lihat setiap mereka umat pilihan Tuhan yang luar biasa ini. Tulang punggung gereja, tulang punggung pelayanan di tempat gereja kami masing-masing. Bapak, lihat kami datang menyerahkan hidup kami. Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu kepahitan kami, Tuhan tahu kekecewaan kami, Tuhan tahu badai yang sedang menerpa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, api dari Tuhan mulai turun sekarang. Api mulai turun sekarang. Api kembali turun sekarang. Lawan dengan kuasa-Mu. Api turun satu persatu. Oh, minyak yang baru memenuhi setiap hati. Oh, minyak yang baru di setiap hati. Segala ikatan kepahitan, ikatan kekecewaan, ikatan kebencian, aku patahkan di dalam nama Yesus. Api boleh turun satu persatu. Lawan dalam kemuliaan Tuhan. Minyak yang baru mengalir. Oh, hamba-hamba Tuhan ini dijamah Tuhan. Oh, pelayan-pelayan Tuhan ini diurapi Tuhan. Oh, orang-orang dahsyat ini Tuhan. Tuhan pakai baik kemuliaan Tuhan. Oh, segala tekanan dalam hati aku lepaskan dalam nama Yesus. Segala kekecewaan, segala kepahitan, segala kejenuhan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Minyak yang baru mengalir. Lawan dalam kuasa-Mu. Setiap saudara yang maju ke depan, yang angkat tangan dua-dua, doa sama Tuhan. Engkau yang ngerti betul panggilan hidupmu. Kembali kepada cinta mula-mulamu sama Tuhan. Kembali pada komitmen awalmu sama Tuhan. Stop complaining. Stop bersungut-sungut. Stop jenuh dan kecewa. Api yang baru dari Tuhan akan turun dalam hidup saudara dengan minyak yang baru untuk melakukan Setiap wanita angkat tangan dua-dua yang ada di depan. Ulangi doa saya, katakan, Tuhan Yesus, Engkau yang memanggil aku. Engkau yang memilih aku. Aku tidak pernah mau setengah-setengah. Aku siap dengan api yang baru, dengan minyak yang baru, melayani Tuhan dengan sukacita yang sempurna. Terima kasih Yesus. Engkau
Engkau yang paling mengerti panggilanmu masing-masing. Ngomong sama Tuhan secara pribadi, ngomong sama Tuhan. Engkau ada di altarnya Tuhan. Nggak perlu ada seseorang doain saudara. Biar tangan Yesus yang berlubang paku saja yang jamah hidup saudara. Biar api Tuhan saja yang turun atas hidup saudara. Engkau adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Bangkit, maju. Engkau yang sudah ditetapkan Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Kembali ke ladangmu masing-masing dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak hamba juga doa kalau ada yang sakit. Saat ini juga kuasa Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Kami melayani Tuhan, kami berhak. Tubuh kami adalah bait roh Allah, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Ada beberapa saudara yang melayani Tuhan bertahun-tahun dan saudara mandul sampai hari ini. Saudara belum punya anak dan saudara rindu sekali untuk punya anak. Taruh tangan kanan saudara di kandungan saudara. Izinkan saya doa sekarang Bapa dalam nama Yesus. Buah kandungan adalah upah. Dan Tuhan janji. Buat kami yang melayani Tuhan. Dari satu kesatuan ilahi. Akan lahir keturunan ilahi. Dan hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus. Kandungan yang tertutup. Terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Kandungan terbuka dalam nama Yesus. Ada saudara yang sedang ada di sini. Saudara sedang khawatir karena suami saudara sedang ada di rumah sakit terbaring. Ya, di ICU suami saudara. Kau panik sekali, kau harus ada di sini, tapi suami saudara sedang terbaring. Taruh tangan kanan saudara di dada. Karena malam ini Tuhan akan menjamah suami saudara dalam nama Yesus. Bapak lihat ibu ini yang berdoa untuk suaminya yang sedang terbaring di ICU ini. Sedang butuh mujizat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dan waktu ia pulang ia mendapat kenyataan bahwa suaminya menjadi sembuh oleh kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang melayani Tuhan. Tapi saudara ada gangguan dengan dokter bilang itu tumor, cancer. Malam ini juga Tuhan mau sembuhkan saudara. Taruh tangan kanan saudara. Di bagian tubuh saudara yang tumor itu dalam nama Yesus. Aku tolak sakit penyakit, aku tolak tumor ini. Di dalam nama Yesus. Keluar bebas. Kuasa kesembuhan sempurna. Di dalam nama sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Ada saudara yang punya gangguan di mata kanan saudara. Mata kiri saudara it's okay, mata kanan saudara susah melihat. Malam ini juga Tuhan mau sembuhkan. Taruh tangan kananmu di bagian mata kananmu itu. Dalam nama Yesus. Tuhan mata kanannya akan terbuka sekarang dalam nama Yesus. Sembuh oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan katakan orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Sakit apa saja saudara, taruh tangan kanan saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Bapak, firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa sesuatu orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli harga mahal darah Yesus. Pengedaan yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai mencari. Dan dengan iman kami nyatakan. Oleh bilu-bilu Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan yang kuasa dan luar biasa. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita. Kami tahu janji-Mu ya dan amin.
sesuai dengan imanmu jadi padamu. Mulai hari ini setiap pagi bersyukur aja, bilang Tuhan, saya melayani Tuhan, saya sudah sembuh oleh biru Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya wanita yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya wanita yang dipilih Tuhan. Sama-sama bilang, saya akan mempengaruhi dunia. Karena saya punya sesuatu yang dunia tidak punya. Ingat, orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain boleh lebih pintar dari saudara, orang lain boleh lebih hebat dari saudara, tapi engkau punya sesuatu yang dunia nggak punya. Melayani Tuhan, melayani Tuhan musuhnya ada dua, sombong dan minder. Jangan pernah sombong, semua adalah anugerah. Jangan pernah minder, karena yang pilih kita adalah Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Amin. Sama-sama bilang, saya wanita yang berbahagia. Saya dipilih Tuhan. Saya akan berpengaruh bagi dunia. Saya punya sesuatu yang dunia nggak punya. Haleluya. Semua ibu-ibu taruh tangan kanan di dada. Ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Kebanggaan terbesarku adalah melayani Tuhan. Aku mau melayani dengan sukacita sampai selama-lamanya. Beri semangat dan sukacita yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya. Karena kita semua bangkit berdiri, kembali ke tempat duduk saudara masing-masing. Semua bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Cuman itu yang bisa bikin kita kuat. Besok sudah masih ada seminar-seminar, masih ada kegiatan-kegiatan kongres. Besok malam masih ada KKR di tempat ini. Dan terus sampai tanggal 15. Pastikan momentum ini jangan terlewatkan. Jangan sampai sudah ada di Samarinda tapi sudah tidak ada di areal kongres ini. Pastikan sudah menerima berkat-berkat luar biasa. Pembicara-pembicara diurapi oleh Tuhan. Dan setiap saudara terima sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya betul, pulang dari tempat ini setiap wanita penuh dengan api Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Amin. Tutup mata kita, taruh tangan kanan kita di dada, ngomong sama Tuhan segala sesuatu yang engkau ingin bereskan, yang engkau ingin perbaiki sama Tuhan. Segala satu komitmen baru. Mungkin waktu engkau dipanggil Tuhan ada sesuatu yang spesial yang Tuhan bicara. Tetapi karena masalah dalam pelayanan, karena tantangan, akhirnya itu mulai dingin dalam hidup saudara. Tetapi pulang dari sini saudara harus mulai bersemangat lagi. Masih ada beberapa hari kongres kita, KKR kita, pastikan sudah terima berkat di dalamnya. Ku pandang wajah-Mu, tutup mata kita, bilang sama Tuhan apapun yang terjadi, aku mau pandang Yesus. Karena aku tahu dari Yesus ada pertolongan. Kalau bukan karena Yesus yang pegang tangan aku, gak mungkin aku bisa keluar. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan.
berkat-Mu.